Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Yolanda. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Upaya Mengatasi Kesalahan Siswa Berdasarkan Prosedur Newman dengan Pengajaran Remedial Kelompok. Pada makalah ini kata kuncinya ada 3, yaitu yang pertama kesalahan siswa, yang kedua prosedur Newman, dan yang ketiga itu adalah remedial kelompok. Sebelum lanjut, saya memohon maaf jika nanti bakalan ada kedengaran kendaraan yang lewat ya. Oke, kita lanjut. Kenapa sih saya mengambil judul ini? Jadi yang melatar belakangnya itu adalah matematika itu adalah pelajaran penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah. Nah, banyak siswa yang mengalami kesalahan dalam pengerjaan soal, apalagi pada materi geometri, terutama pada soal cerita. Nah, kesalahan ini bisa kita analisis menggunakan prosedur Newman. Hasil analisis yang saya lakukan di MTS 1 Dumai, terdapat kesalahan di semua tahap prosedur Newman, tetapi yang dominan itu adalah kesalahan yang terjadi pada memahami soal dan mentransformasikan soal. Nah, novelty dari makalah saya ini yaitu pengajaran kelompok. Jadi pengajaran remedial kelompok ini berbeda dengan remedial biasanya. Tetapi pengajaran remedial kelompok ini dilakukan pengelompokan berdasarkan kesalahan tadi baru diajarkan. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang saya ambil di sini ada 2, yaitu yang pertama, apa saja sih kesalahan siswa berdasarkan prosedur Newman di MTS 1 Dumai. Yang kedua, bagaimana sih desain pengajaran remedial kelompok itu? Kita lanjut ke kajian teori. Kajian teori yang pertama, kesalahan siswa berdasarkan prosedur Newman itu ada 5. Yang pertama itu adalah kesalahan membaca soal. Yang kedua, kesalahan memahami soal. Yang ketiga, kesalahan memilih rumus atau mentransformasikan. Yang keempat, kesalahan penghitungan. Yang kelima itu adalah kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir. Selanjutnya pengajaran remedial kelompok itu menurut Benjamin S. Bloom itu adalah pengajaran remedial yang berdasarkan kesalahan. Jadi dari kesalahan tadi dikelompokkanlah siswanya, baru dilakukan pengajaran lagi. Hasil dari makalah ini atau hasil penelitian ini terdapat yang pertama, yaitu terdapat kesalahan di setiap prosedur Newman-nya. Ya, tapi yang dominan itu adalah yang pertama pada tahap memahami soal sebanyak 65%. Yang kedua, tahap pada mentransformasi atau memilih soal itu terdapat 55%. Sedangkan yang 3 lagi yaitu di kesalahan menuliskan soal atau menuliskan jawaban akhir itu terdapat 30%, membaca soal itu 20%, dan perhitungan itu terdapat 40%. Nah, lanjut, gimana sih desain pengajaran remedial kelompok ini? Nah, tahapannya itu ada 5. Yang pertama, tahapan tes atau tes awal. Yang berikutnya dari tes ini kita lakukanlah analisis soal kesalahan siswa tadi. Nah, itulah yang tadi saya dapat, dominannya ada 65% di memahami soal dan 55% di transformasi soal. Nah, setelah dilakukan analisis tadi, baru kita kelompokkan siswanya. Nah, setelah kita kelompokkan siswanya, baru dilakukan pengajaran lagi berdasarkan
siswa-siswa yang sudah dikelompokkan tadi. Nah, yang terakhir itu adalah tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini dilakukan tes lagi. Nah, gimana sih pengajarannya? Nah, jadi yang jadi pertanyaan itu adalah yang di tahap keempat. Gimana sih pengajaran remedialnya pada siswa yang mengalami kesalahan di memahami soal? Maka nanti mereka itu bakalan dilatih dengan membuat jawaban itu berdasarkan diketahui, ditanya, seperti itu. Nah, pada siswa yang mengalami transformasi error atau sulit untuk memilih rumus yang benar dalam soal itu, nah maka lebih dilatih ke penggunaan rumusnya. Nah, yang berikutnya pada perhitungan. Nah, berarti kalau pada perhitungan berarti hitung-hitungnya itu harus dilatih lagi. Yang berikutnya itu penulisan jawaban akhir. Terkadang siswa mau cepat, dia cuma ngisi tulis angkanya saja tapi tidak dibikin jawaban akhirnya. Contohnya kayak meter kuadrat atau sentimeter atau seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, sekianlah hasil presentasi saya kali ini. Semoga kedepannya siswa tidak mengalami kesalahan lagi, dan untuk guru-guru juga semangat dalam pengajarannya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.